Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Mataram kuno dinasti Syailendra. Yang pertama yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan yaitu sebuah kompleks candi Hindu yang dibangun sekitar abad ke-9. Dikenal karena arsitekturnya yang megah dan pahatan relief yang menggambarkan epik Ramayana. Yang kedua adalah Candi Borobudur. Merupakan candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 oleh Raja Samatungga dari dinasti Syailendra. Candi ini memiliki relief yang menarik menggambarkan kehidupan Sang Buddha dan reinkarnasinya dalam bentuk Tritera, Jataka, dan Lalita Vistara. Yang ketiga adalah Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi Buddha yang terletak tidak jauh dari Borobudur, memuat patung 3 Buddha yang duduk. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi dan memiliki arsitektur yang khas dan menyimpan berbagai relief dan patung Buddha yang mengagumkan. Yang keempat sendiri adalah dinasti Syailendra, dinasti penguasa yang berperan dalam pembangunan banyak candi tersebut. Mereka berperan penting dalam pengembangan agama Buddha di wilayah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan budaya Mataram kuno dinasti Syailendra. Pengertian budaya Mataram kuno yang juga dikenal sebagai dinasti Syailendra mencakup periode sejarah dan kebudayaan di Pulau Jawa sekitar abad ke-18 hingga ke-10 Masehi. Dinasti Syailendra memainkan peran penting dalam penyertaan agama Buddha di wilayah tersebut. Candi Borobudur juga dibangun pada abad ke-9, adalah salah satu peninggalan Hindu Buddha terkenal di masa itu. Keberadaan candi ini mencerminkan kecakapan seni dan keagamaan masyarakat Mataram kuno. Contohnya, konkretnya adalah Candi Borobudur, kuil Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-19 di Jawa Tengah. Arsitektur candi ini mencerminkan pengaruh Buddha, Mahayana, dan menggambarkan perjalanan spiritual menuju nirwana. Selain itu, relief-reliefnya di Borobudur mencerminkan kisah-kisah di Borobudur dan kehidupan sehari-hari pada masa itu, memberikan wawasan tentang budaya dan kepercayaan masyarakat Mataram kuno. Saya menjelaskan tentang sosial. Sosial Mataram kuno dinasti Syailendra dapat dipahami melalui peninggalan arkeologi dan prasasti yang ditemukan di wilayah Mataram kuno, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita dapat menggambarkan aspek sosial yang ada pada waktu itu. Struktur sosial. Mataram kuno memiliki sistem kasta yang mirip dengan sistem sosial India kuno. Sistem kasta ini mengatur masyarakat berdasarkan tingkat kebangsaan, pekerja, status sosial, termasuk raja, para bangsawan, pendeta, pedagang, petani, dan rakyat biasa. Lalu kehidupan istana. Istana Mataram kuno merupakan pusat kekuasaan dan kehidupan kerajaan, menjadi tempat tinggal raja serta pusat pemerintahan dan kegiatan keagamaan, juga menjadi tempat pertemuan tamu. Lalu pendidikan. Pendidikan di Mataram kuno terkait erat dengan kegiatan keagamaan. Para pendeta dan biksu bertanggung jawab untuk mengajarkan kegiatan keagamaan dapat ditemukan di istana. Para bangsawan menerima pendidikan yang lebih formal. Lalu agama. Agama Buddha, Mahayana, dan Hindu menjadi agama utama pada masa dinasti Syailendra. Peninggalan arkeologi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menunjukkan pengaruh kuat. Pertanian dan perekonomian. Sebagian masyarakat Mataram kuno merupakan petani sebagai mata pencaharian utama, dengan sistem pertanian berbasis sawah yang maju. Selain itu, pedagang juga berkembang, terutama dalam
perdagangan rempah-rempah dan barang mewah. Yang terakhir, seni dan budaya. Mataram kuno memiliki warisan seni dan budaya yang kaya. Contoh candi, seni relief yang menggambarkan cerita agama, seni ukir, seni patung, dan seni musik. Saya akan menjelaskan tentang politik. Yang pertama, raja sebagai pemegang kuasa tertinggi. Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki di mana raja memiliki kuasa tertinggi. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi. Yang kedua, ada dua dinasti yang memerintah secara bergantian. Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti, yaitu Wangsa Sanjaya menguasai Mataram kuno di Jawa Tengah bagian utara. Setelah Raja Sanjana meninggal, diwariskan oleh putranya yaitu Rakai Panangkaran. Tetapi setelah dipimpin oleh Raja Rakai Panangkaran, terjadi perpecahan selama 1 abad. Yang ketiga, sistem pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan. Pajak ditarik dari desa-desa setelah panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Diserahkan ke pemimpin daerah. Lalu rakyat Mataram kuno juga ikut dalam kerja bakti membangun candi-candi yang megah. Terakhir kita akan menjelaskan tentang ekonomi. Satu, bertumbuh di sektor agrasi. Perekonomian di zaman Mataram kuno dinasti Syailendra didasarkan pada pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Perekonomian yang dominan di zaman itu ialah subsistem atau berbasis pada pertanian. Selain itu, perdagangan juga berkembang, terutama melalui jalur laut yang memungkinkan pertukaran barang dengan negara-negara tetangga seperti India dan Tiongkok. Meskipun perdagangan juga penting, namun pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan menghasilkan makanan untuk konsumsi sendiri. 2. Sistem pajak. Sistem pajak yang umum digunakan adalah sistem pajak beras atau hasil pertanian lainnya. Pemerintah mengumpulkan pajak dari para petani dalam bentuk hasil pertanian seperti beras atau barang-barang lainnya sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah pusat atau penguasa setempat. Pajak ini seringkali diberikan dalam bentuk kerja paksa atau bantuan dalam pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau jalan.